Newsman Opinion. Setelah Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri memberantas pungli di Pelabuhan JICT Tanjung Priuk, hasilnya langsung instan pungli menghilang. Namun rupanya para supir truk masih saja mengalami antrian bongkar muat yang lambat. Bahkan menurut Ketua Aptrindo, lambatnya layanan di pelabuhan itu salah satu penyebab terjadinya pungli. Apa komentar Anda mengenai problem di pelabuhan yang sepertinya tak kunjung usai ini? 6339160. Kita ini udah budaya seperti itu. Sekarang kan udah era robotika. Jadi semuanya proses itu dirobotisasikan aja. Kalau pakai manusia pasti ada hambatannya. Makanya Presiden Jokowi harus di-trigger supaya otomatisasi segera dikembangkan dan dilaksanakan. Karena manusia Indonesia ya begitu malas semua. Ini udah menjadi budaya kita dan tidak akan bisa dihilangkan karena orang yang tamak dan suka korupsi. Jadi robotisasi semua proses di pelabuhan segera dipercepat biar semuanya aman dan terkendali. Salam sukses sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia Maju. Saya nggak tahu ya keadaan di sana. Cuman menurut saya sih kalau mau dibikin itu sistem antrean elektronik gitu. Jadi kan kalau saya dengar itu katanya dilayani karena dia kasih uang. Makanya dia dilayani duluan. Nggak bisa. Jadi harus secara elektronik, harus ada kamera mengawasi. Kalau misalnya ada yang nggak bekerja dengan bagus, ya dipecat aja. Kan gitu, entah kepalanya atau apanya gitu loh. Kan sebenarnya itu semua bisa diawasi. Cuma kalau ya menurut saya kayak gitu. Oke, makasih. Ya, saya melihatnya bahwa untuk level operator aja sudah bisa melakukan sedemikian kejahatannya ya, apalagi di atasnya. Dan mungkin atasannya juga tahu dan mungkin juga bisa dapat bagi hasil juga. Makanya merada betah mereka begitu. Oke, terima kasih. Ya, komentar saya adalah begini, bahwa di dalam menyelesaikan sebuah masalah kita harus mencari dulu akar masalahnya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi minta untuk pungli dihilangkan, tetapi kemudian ternyata antrian tetap panjang dan menyebabkan pungli, berarti kita sebutnya syuting pucukkan bisa menyembuhkan penyakit, tetapi akarnya nggak tersembuhkan. Jadi menurut saya perlu dibentuk satgas yang melakukan pemetaan secara menyeluruh mengenai akar-akar penyebab daripada kemacetan tersebut. Apakah di faktor orang, apakah di sistem, apakah di SOP. Jadi saya setuju dengan para penelpon sebelumnya, salah satunya adalah memang digitalisasi. Apakah paperwork-nya terlalu admin, terlalu melibatkan orang. Nah, bagian itulah yang diimprove dan diukur supaya antrian itu ditarget gitu. Dalam waktu berapa menit harus sudah selesai. Dengan demikian kita baru bisa bersaing dengan negara maju yang lain. Demikian komentar dari saya. Terima kasih. Bahwasanya itu tindakan Bapak Presiden ke sana itu hanya maaf aja ya, panas-panas dari ayam. Sebentar ada, nanti ada lagi, sebentar nggak ada, nanti nggak ada lagi. Buktinya kan sudah terjadi kemarin-kemarin kan. Kalau bisa jangan begitu. Saya sependapat dengan tadi sebelumnya, bahwasanya dari akarnya dulu kita bahas, kita berantas dari akar dulu. Jangan hanya penampilan doang, tapi di atas di bawahnya juga masih sama. Nah, di bawahnya juga mungkin kadang-kadang mohon maaf nih, ini saya juga sering temu di lapangan, bisa-bisa itu anak buahnya siapa gitu loh bermain, karena ada orang kuat backing gitu loh. Kalau nggak mungkin nggak gitu loh. Contoh parkir aja nih, atau penyeberangan pertigaan, ada yang backing, kalau nggak mungkin. Terima kasih. Kalau bisa mah akar dulu ya, baru ke atasnya. Terima kasih. Saya mau nanya aja, pungli sama koruptor apa bedanya ya? Itu pungli itu kan nyata, pungli terselubungnya juga bagaimana? Terus kayak koruptor itu kan salah satunya juga. Bagaimana koruptor yang terselubung sampai hari ini belum dicari juga, seperti Harun Masiku, ya. Jangan yang di luarnya saja dibersihkan, yang terselubungnya ini harus dibersihkan. Itu lebih bahaya, itu rakyat yang menderita jatuhnya. Jadi intinya yang di luar dibersihkan, di dalam juga harus dibersihkan juga yang terselubung itu koruptor. Ya, sampai detik ini belum ketahuan tuh Harun Masiku bagaimana kasus dia itu, ya kan. Cece aja yang ditampilkan. Ini Tanjung Priuk lah, ya kan. Yang terselubung itu harusnya dibersihkan benar-benar dulu. Yang nyata gampang, polisi yang bekerja kok.
Nggak perlu atas perintah saya, nggak perlu polisi. Aparat kita ada, digaji rakyat juga kan. Saja lah. Menurut saya ya, ini ya cuma ya sistem yang bagus. Kadang-kadang kalau mental petugasnya itu ya, belum satu frekuensi gitu ya. Saya mau menyoroti itu pembuatan paspor. Saya rasa sudah cukup baik ya paspor ya. Beberapa yang lalu saya sudah cukup baik. Jadi sebenarnya ada faktor optimisme, bisa jawabannya saya bisa, tinggal mau atau tidak mau. Jadi kalau kepalanya lurus, ekornya harusnya lurus gitu. Ya, makasih. Kabarnya setelah pungli hilang di Tanjung Priuk, sekarang antrian panjang truk-truk dan kontainer itu. Berarti ada di sini manajemen yang kurang baik di pelabuhan ini. Ya, mereka harus dipanggil atau mereka diganti dengan orang-orang yang bisa bekerja efisien, efektif, sehingga tidak ada antrian-antrian seperti itu. Terima kasih. Apa yang direspon oleh Bapak Presiden itu sangat bagus, tetapi harus disadari bahwa apa yang terjadi di Tanjung Priuk itu bukanlah berdiri sendiri, karena itu sudah praktek umum yang terjadi di seluruh pelabuhan di Jakarta. Di Priuk seperti itu, di Sunda Kelapa seperti itu, bahkan di semua ekspedisi di luar daripada kedua pelabuhan tersebut. Sekali lagi saya bilang, seluruh ekspedisi atau angkutan melakukan hal seperti itu. Bila kulinya tidak dikasih uang, wah, maka harus tahulah itu seperti apa nanti dikerjainnya. Itu adalah praktek umum yang terjadi, dan memang ya sulit sekali. Pimpinan ekspedisinya pernah dihubungin pun membenarkan, mereka tahu, tapi ya prakteknya dibiarkan. Entah bagaimana, ya kita tidak tahu. Itu seperti lingkaran setan. Terima kasih. Jadi kalau yang diberantas itu yang kelas terinya doang. Yang berdasi berjase itu nggak diberantas. Justru itu biang kerok juga. Dulu saya pernah dibongkar muat. Mulai izin kapal sandarannya semua duit. Jadi kalau dibilang ditangkep itu ya pencitraan aja. Kita juga tahu kok yang di kantor-kantor di Pelindo semua itu seperti apa kerjanya. Jadi udah memang mengurat, mendarah daging, mau diberantas. Satu generasi itu di pelabuhan hilangin semua. Nah, itu bisa mungkin. Terima kasih. Menurut saya Indonesia perlu seperti pemimpin Ahok itu, kalau membersihkan orang itu nggak main-main, langsung di tempat. Jadi kalau orang dengar Ahok itu udah tahu lah apa yang dosanya, apa yang ditindak itu. Makasih. Iya, saya rasa ini semua SDM harus diganti dengan robot ya, gitu, biar tidak ada lagi publik ke depannya, karena pelabuhan itu dari dulu memang sudah yang susah diberantas. Terima kasih. Ya, menurut saya yang pungli di Tanjung Priok itu, kalau tidak mendadak seperti ini, ada komplain dari atasan baru dilanjuti, itu bersifat sementara. Yang penting harus ada pengawasan terus-menerus, mungkin tidak cukup 1 tahun, mungkin perlu 2 tahun, 3 tahun, sampai menjadi suatu lifestyle, sehingga pungli itu sudah tidak ada lagi. Yang mau pungli itu sudah lupa, itu baru bisa. Kalau cuma sebulan, kemudian nanti 2 bulan nggak diawasi, balik lagi, apa kita bohong. Demikian, terima kasih. Iya, karena saya pensiunan polisi, saya dulu sewaktu masih aktif tuh salah satunya menangani pungli oleh aparat yang berseragam dan juga sipil-sipil preman yang melakukan penodongan atau memalakan ya. Dan memang benar ya, kejahatan seperti ini dari dulu, dari zaman saya pertama
zaman Orde Baru sampai sekarang gitu ya, itu selalu saja ada. Dan mungkin kalau penegak hukumnya tidak hanya tajam ke kalian atas, tapi tumpul ke kalian bawah, akan terus ada seperti ini. Karena apa ya? Karena jangankan yang preman-preman sipil-sipil, yang aparat-aparat yang masih aktif, yang digaji dari uang negara, yang seharusnya memberikan contoh teladan yang baik kepada yang sipil, itu tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada sipil. Dan memang benar terjadi pungli-pungli itu di pelabuhan dan di tempat lain, itu justru pelakunya aparat berseragam ya. Lalu apa bedanya dengan oknum-oknum ini ya, yang memberitakan tentang oknum, bukan yang lain? Apa bedanya dengan sipil yang oknum juga, yang preman-preman? Itu kan sebetulnya sama saja, antara pungli dan penodongan itu saudara ya, sejenis gitu ya kelakuannya. Dan kalau yang memakai seragam saja bisa melawan peraturan, sudah ada gaji tunjangan, masih juga pengen lebih, padahal itu tidak boleh. Lalu yang sipil yang tidak digaji uang negara, nanti mereka merasa, loh kan kami tidak digaji uang negara, padahal itu juga perbuatan salah, penodongan, pembelakan itu atau preman-preman itu. Dan rata-rata mereka itu punya backing ya, baik yang berseragam maupun yang preman sipil, itu punya pelindung atau punya backing aparat yang aktif, mungkin juga perwira tinggi dan sebagainya. Itu kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Oke, menurut saya sih langkahnya Pak Jokowi itu sudah bagus ya, sudah satu langkah kaki ke depan ya untuk mengatasi masalah ini. Tapi suatu masalah itu kan bisa terjadi bukan salah satu faktornya karena preman aja, bisa aja dari internetnya, mungkin SOP-nya, sistemnya ya. Itu kita bisa pakai sistem aplikasi ya, baik orang bikin password kan bisa antri online ya, dan kita bisa tiru tuh SOP dari negara tetangga ya. Masa ngurus pelabuhan aja itu kita nggak bisa gitu ya. Terus mengenai kultur Indonesia itu ya, memang ada budaya setor menyetor ya antara pihak-pihak oknum ya yang tidak bertanggung jawab. Itu kuncinya ada di pengawasannya. Jadi perlu dibuat suatu tim audit ya, dan pengawasan yang ketat ya, mungkin dari menterinya atau mungkin dari manajemen pelabuhannya ya, itu harus serius ya. Direksi-direksinya itu kalau memang mau mengatasi ya, murni mereka tuh tidak tinggal diam ya, harus audit berkala ya, perombakan manajemen pasti bisa. Terima kasih. Saya pikir untuk pungli itu harus dilihat potensi keterlibatan dari oknum-oknum aparat di sana. Karena dalam teori silent dog ya, atau anjing yang diam ketika barang tuannya hilang, berarti kalau nggak anjingnya sakit, anjingnya terlibat gitu kan, dikasih tulang gitu. Tetapi untuk mendapatkan ini memang perlu fungsi inspektorat dari pelabuhan dan pihak-pihak yang terkait di pelabuhan itu sendiri, begitu. Punglinya ini berhenti, tapi posisi kerjaan mereka menjadi lambat. Ya ini kan adalah cikal bakal di mana harus tetap. Lo kalau lo nggak mau bayar, kerjaan jadi lambat seperti gini. Ya kan, sebenarnya gini aja. Kalau menurut saya ada solusi sebenarnya yang pertama kan efeknya kita akan timbul biaya besar, karena saya sendiri pengguna dari jasa Tanjung Priok. Padahal saya ada barang yang harus saya datangkan dari luar. Satu, mungkin gini, setiap bongkar muat itu diduga saja tahun resminya berapa sih, tapi jangan pakai ke oknum. Masuk resmi ke jasanya si Tanjung Priok gitu loh. TJI-nya gitu loh. Nah, itu Pak. Tapi pelayanannya ditingkatkan. Jangan bikin memperlambat. Kalau memperlambat, fokusnya orangnya diganti gitu loh. Ya kan, sama aja kayak bicaranya, kalau saya mau pelayanan, dengan ada biaya sekian, ya kita ditingkatkan. Gitu. Jangan biaya, ya kan, tapi efeknya kayak gini, pelayanan jadi lambat. Ya kan, buktinya itu tadi, kalau mereka tadi bayar, ya rasanya uang tamunya mereka mau kerja, padahal sebenarnya jasa operator ataupun itu banyak di sana itu kan punya skill yang dibilang mumpuni dan harus bayar secara skillnya mereka loh. Apalagi ini operator training ya, ini trik-trik dari mereka yang bahasanya 20.000, tapi 20.000 kali 1.400 mobil itu berapa duit sehari, sebulan berapa duit gitu. Ini menurut saya ya mental orang kita tuh aduh parah deh.
gitu. Menurut saya sih, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak ada mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.